kalau masuk ke pedalaman memang harga itu lebih murah ya Bu ya. Tetapi di situ juga ada bahayanya karena mereka makan tengkulak yang kecil-kecil itu makan kan dari beli dijual ke tengkulak yang lebih besar di kota kan gitu. Nah kadang kalau kita tidak mengenal lokasi itu kan kalau kita pengen harga yang lebih murah masuk ke pedalaman kita beli sendiri, mereka yang tengkulak kecil-kecil tidak dikasih makan itu kan bahaya juga ya. Soalnya di dalam itu kan jadi takut kalau di jalan di apa. Soalnya kita semua di situ kan bawanya uang-uang tunai semua yang ke pedalaman itu. Jadi mereka ada uang ya dikasih barang gitu. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom bersama dengan saya Fandi dan saya Lydia. Pada saat ini saya ada di GMS Solo. Ya, welcome home, ya, Fandi. Thank you, welcome home. Nah, gimana? Oh ya, satu lagi. Jadi pada saat ini kita akan bicara tentang satu hal yang penting, menggali potensi hasil alam secara lokal. Yes, betul kok. Dan hari ini kita kedatangan narasumber yang berani mendobrak untuk mengeksplor komoditis yang ada di Indonesia. Dan bukan kaleng-kaleng nih kok, omset untuk volume tradingnya itu mencapai puluhan ton per bulan. Ya. Mari kita perkenalkan, welcome Ko Hari. Welcome. Marketplace Wisdom. Boleh kok perkenalkan kepada viewernya mengenai background dan pelayanannya di GMS Solo. Oke, nama saya Hari. Saya bekerja sebagai trading komoditis hasil bumi di bermacam-macam. Nah, saya di GMS Solo melayani sebagai CGL dan PSI Biskon. Oke, thank you Ko. Thank you udah datang di Marketplace Wisdom. Thank you, sama-sama. Dan boleh nih Ko perkenalkan lebih lagi ceritanya bagaimana sih Ko Hari itu bisa masuk untuk mengeksplor komoditi yang ada di Indonesia. Ya padahal ada banyak orang yang maunya trading gitu ya, impor barang dari luar negeri, jual di sini. Tapi kan ini unik gitu ya, gimana bisa cerita? Oke, saya mau cerita ke Fandi. Pertama-tama sebelum saya ke bisnis trading komoditi ini sebenarnya juga dulunya cari-cari ya, beberapa nyoba usaha, beberapa juga gagal ya. Yang kegagalan yang terakhir itu waktu saya terakhir kerja kerupuk udang ya, kami ngambil dari suatu pabrik di Surabaya, terus coba kami kelilingkan ke Solo, terus kemudian ke pasar-pasar lah. Habis itu lumayan jalan, kemudian kami pikiran untuk bikin pabrik kerupuk UMKM di Surabaya gitu. Ya karena kan kami sudah punya market, jadi tinggal bikin, pikiran saya kan begitu. Nah, singkat cerita setelah bikin pabrik selama 3 tahun ini kan di Surabaya kami kebetulan saya join sama teman, saya bagian marketing. Jadi sering keluar menawarkan kerupuknya selain kejual ke Solo sendiri, tetapi juga jual di Surabaya di pasar Pabean keliling. Nah, sambil nawarin kerupuk itu saya di Pabean tuh ketemu yang namanya itu hasil bumi. Jadi yang pertama kali saya lihat itu kalau di pasar itu kan kelihatannya kotor gitu ya, sumuk pengap gitu ya. Tetapi setelah saya pelajari lama-lama lihat hasil bumi itu, wah perputarannya luar biasa ya teman-teman. Kalau di Pabean itu sampai truk-trukan sampai itu dari situ saya mulai coba tertarik gitu. Saya coba beli sedikit, saya kirim ke Solo untuk dijual sedikit-sedikit mungkin 100-200 kilo. Sekalian saya jualan kerupuk ke pelanggan. Nah dari situ saya mulai belajar banyak mengenal hasil bumi yang namanya kemiri, asam, jambu mente, lada dan sebagainya gitu Fandi. Akhirnya ya sampai hari ini saya terusin kembangkan sampai hari ini ya lumayan lah. Besar, ya. Menarik sekali. Berarti bermula dari ketidaksengajaan ya Ko untuk mengenal hasil bumi yang ini. penting tetap semangat gitu aja. Tapi apa yang memberanikan diri untuk Bro Hari untuk akhirnya masuk ke sampai explore sampai ke daerah-daerah, ke langsung penyuplai aslinya gitu ya, atau first hand-nya itu? Jadi pertama waktu kami mulai itu kan kecil-kecilan ya, jadi bermula dari kayak tadi saya bilang ambil dari Surabaya grosir 100 kilo, 200 kilo, terus lama-lama saya lihat kan sering datang tuh ke gudang-gudang, biasa kalau kami itu ketemunya orang yang sudah tua-tua, orang muda-muda itu jarang hasil bumi ya, jadi ketemu susu-susu itu ya puji Tuhan. Selama kita bekerja sesuai prinsip firman Tuhan itu kan kita jujur, kita apa, mereka itu welcome dan kadang malah diajarinya kamu itu gini. Lama-lama dari situ saya belajar, masuk ke gudang, lihat kok barang datang apa ya banyak, dari mana datangnya, dari mungkin di NTT, dari Sulawesi, dari manapun tergantung hasil buminya. Nah dari situ saya pelajari, coba sih browsing atau lihat di NTT
gimana sih cara bekerjanya kalau ambil, dan waktu itu juga pusing gimana ya caranya ngirim. Kalau kita ngirim ke Jawa kan pakai truk, kalau di luar pulau kan pikiran waktu itu kan masih kontainer dan sebagainya, kalau di mana carinya gimana. Tetapi suatu saat saya memberanikan diri setelah berjalan ya kira-kira sudah 1 ton, 2 ton, 3 ton omsetnya gitu, saya memberanikan untuk eksplor ke luar pulau. Pertama kami di Pulau Sumba saya datang itu. Nah namanya. Nah, udah kenal belum? Udah ada. Belum. Oh belum, jadi belum. Langsung datang nggak kenal siapa-siapa. Ya, itu jadi, keberanian yang luar biasa untuk berani melangkah. Lebih lagi dong kok cerita tentang apa sih tantangannya ketika pertama kali masuk untuk keluar pulau itu. Ya, jadi waktu saya punya keinginan keluar pulau itu udah lama, tapi belum nemu jalan. Jadi suatu saat saudara kami yang di Bali itu punya kenalan, biasa orang Sumba itu jualan cenderamata ke Bali kan. Nah itu ada orang asli sana ketemu sama saya bicara. Kalau hasil bumi di sana gimana, kayak kemiri, kayak apa gitu. Oh baik, tetapi dia orang seni lah. Saya memberanikan aja datang ke tempatnya dia, enggak tahu apa-apa. Saya suatu saat arrange untuk datang ke pulau itu, ketemu dia kan bukan bidangnya hasil bumi Walawijaya, tetapi saya memberanikan datang. Yang pertama kali saya mindset saya itu kalau di sana, oh ya tinggal beli aja di tengkulak dan sebagainya, gampang seperti sudah tersedia di pasar gitu. Ternyata sampai di sana itu hasil buminya itu di pedalaman, masih di kotanya masih harus masuk harus cari. Berapa jam dari kota itu? Wah itu perjalanan itu sebenarnya dekat, tapi jalan di sana kan semua rusak ya. Jadi kami kalau saya di sana itu hampir 1 tahunan ya, 1,5 tahun. Jadi menetap di sana nyewa, ya belum tahu, belum sempat kenal dengan siapa-siapa. Terus saya nyoba kenal ya sama 1 orang ini, akhirnya saya kenal dengan yang lain, tengkulak-tengkulak di sana, dengan prosesnya waktu, ada yang baik, ada yang jelek, kadang-kadang gitu, ada yang bohongi, tapi saya berpikir ya pokoknya maju terus. Ya saya sempat di sana kok, ya susah juga ya, tidak seperti yang kami bayangkan, oh beli langsung kirim gitu itu, belum tahu gimana caranya. Lah saya kenal, ya Tuhan temukan kan kadang-kadang pas ya, ada sesuatu tengkulak yang pas, ketemu orang baik, kami dibawa ke kampung-kampung, di mana kenal semakin lama semakin luas. Oh ternyata cara kerjanya itu begini. Terus akhirnya saya mulai beli sedikit, nimbang di gudang sana, nyewa tempat, nimbang sedikit. Akhirnya kami kumpulin 1 ton, 2 ton, 3 ton, kirim ke Jawa. Saya belajar caranya ngirim gimana, pakai kontainer ya. Saya ke ekspedisi yang kontainer, saya tanya-tanya. Pertama saya pakai truk truk balen itu ya. Kebetulan ya ketemu orang truk Jawa Tengah juga yang ke sana. Jadi ternyata banyak orang dari Jawa itu juga merantau ke sana. Jadi kami kirim pakai kecil ya, 2 ton 3 ton kami kirim itu. Lama-lama udah tahu besar. Kami pindah Pulau Sumba itu sebenarnya kan besar, ada ya Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah. Akhirnya kami kenal dengan ini, ditemukan dengan supplier-supplier. Akhirnya oh tahu ini supplier yang baik, ini supplier yang tidak baik gitu-gitu. Dan ternyata hasil bumi di Indonesia ini sungguh luar biasa setelah saya masuk lebih dalam lagi ya. Iya, benar sekali ya. Mulai dari keberanian untuk melangkah dan kemudian masuk lebih dalam lagi, tekun, dan tadi ya Ko Fandi dikatakan sama Ko Hari bagaimana Tuhan bekerja mempertemukan dengan orang-orang yang sesuai gitu ya dengan Ko Hari. Dan pasti ya bukan perjalanan yang mulus ya Ko Hari. Pernah nggak di dalam prosesnya itu ketipu, terus dan bagaimana itu Ko Hari itu mengatasinya gitu, atau kualitasnya yang buruk itu bagaimana untuk Ko Hari itu terus melangkah maju. Nah, saya mau tambahin lagi sebelum bisa jadi ketidakcocokan dalam bisnis kan 2. Yang pertama apakah memang tertipu, maksudnya dari sisi sananya nggak benar. Yang kedua bisa jadi karena problem komunikasi dan perbedaan budaya dan sebagainya. Nah menurut Bro Hari gimana? Satu-satu ya. Itu yang pertama memang mungkin orang karakternya yang memang buruk gitu ya. Nah itu mungkin ada 1-2 cerita gitu. Habis itu yang kedua nanti tentang perbedaan budaya dan karakter dan sebagainya. Kalau saya itu memang waktu datang ke sana kan cuman kenalnya 1, jadi belum tahu apa-apa. Jadi sebaiknya kalau ke sana ya kita nggak usah terlalu cepat pengen kerja besar gitu. Kita pelajari dulu keadaan ya Bu ya. Soalnya pengalaman saya di hasil bumi itu kita ini beli kan lewat tengkulak juga gitu ya, lewat tengkulak. Lah tengkulak ini kan macam-macam ya. Jadi ada yang baik, ada yang jelek. Kadang kita ngasih uang duluan, baru dikirim barangnya. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali dikirim,
nanti yang keempat nggak dikirim, kan biasa gitu. Jadi berdasar waktu pengalaman, ya kita kerja sambil lihat-lihat, tidak usah terlalu besar dulu. Kemudian kita sortir di mana yang baik, di mana yang jelek. Soalnya itu pasti ada yang jelek, ada yang baik. Nah nanti kalau sudah kita mantap, kenal banyak orang, omongan tanya ini, tanya orang yang satu, oh ini pengepul ini baik enggak, atau pengepul itu baik. Soalnya itu banyak, tipu-tipu di situ banyak. Jadi biasanya orang itu kan seneng ya kalau, oh keluar pulau harganya murah sekali, ya itu juga jadi warning ya. Jadi mungkin kita secara manusia kan, misalkan harga 10.000 kalau dikasih 7.000 kan senang sekali. Wah, lebih murah ya. Otomatis kita kan rasional kita itu nggak jalan. Karena lihat untungnya banyak. Padahal di situ yang orang yang kayak Tengkulak itu kan ngasih harga murah supaya kami keluar uang. Gitu. Jadi itu ya juga bahaya juga. Dan kedua, jadi 7.000 itu karena dia dari satu berapa hektar gitu ya. Gitu, makanya dia jualnya langsung gelondongan. Dan padahal dari berapa hektar ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Seperti itu yang nyortirin kan harus dari sendiri ya. Ya, jadi kadang selain kejelekannya, selain menipu uang juga kadang kami dikirim misalkan 1 ton dimasukin yang di tengah-tengah itu barang-barang jelek atau busuk di tengah gitu. Jadi kalau kerja hasil bumi itu yang penting itu juga kepala gudangnya yang perwakilan kita di sana, atau kalau kita sendiri harus cek. Jadi kalau barang datang kita tuang semua gitu di gudang, dilihat gitu. Jadi lebih aman ya. Yang kedua kalau kita keluar pulau itu kan kalau masuk ke pedalaman memang harga itu lebih murah ya Bu. Tetapi di situ juga ada bahayanya karena mereka makan tengkulak yang kecil-kecil itu makan kan dari beli dijual ke tengkulak yang lebih besar di kota kan gitu. Nah kadang kalau kita tidak mengenal lokasi itu kan, kalau kita pengen harga yang lebih murah masuk ke pedalaman, kita beli sendiri. Mereka yang tengkulak kecil-kecil tidak dikasih makan itu kan bahaya juga ya. Soalnya di dalam itu kan jadi takut kalau di jalan diapa. Soalnya kita semua di situ kan bawanya uang tunai semua yang ke pedalaman itu. Jadi mereka ada uang ya dikasih barang gitu. Jadi lah itu takutnya kalau ada yang tidak suka tengkulak kecil itu ya melakukan hal. Tapi waktu itu puji Tuhan, ya Tuhan itu gimana ya, pokoknya saya itu tidak ada kekhawatiran, tetap masuk gitu loh. Jadi puji Tuhan setelah mikir ini sekarang jadi lebih hati-hati. Jadi lebih hati-hati, jadi nggak asal masuk. Jadi kita sama-sama jadi berkat ya. Ini yang di bawah berkat, kita yang di sini ya juga oke kan gitu itu. Hai, sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Raja-Raja 10 ayat 22 sampai 23. Sebab di laut Raja mempunyai banyak kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang dengan membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Jadi pada saat ini kita tahu Raja Salomo adalah salah seorang raja yang paling bijaksana, paling berhikmat, paling pintar juga tidak hanya dalam hal hikmat secara pribadi, tetapi juga secara kerajaan, dan juga beliau itu pintar untuk berdagang atau berbisnis. Kita lihat sebenarnya Israel itu adalah satu, kalau kita lihat geografisnya, Israel itu satu tempat yang sangat strategis karena dia adalah hub, dia adalah tempat pertemuan, apakah itu secara laut gitu ya, ketika dari Eropa dan sebagainya itu untuk menuju ke Asia, itu adalah salah satunya juga melalui tepi pantai dari Israel. Tapi juga Israel itu yang juga menjadi hub antara utara dengan selatan, dari Asyur, dari Babilonia, dari Irak dan sebagainya. Itu biasanya mereka lewatnya itu juga lewat Israel, menuju ke Mesir, menuju ke padang belantara di bawahnya atau di selatannya Israel. Jadi Raja Salomo melihat dengan kondisi seperti ini, tentu saja tidak melewatkan potensi yang ada. Gitu. Beliau melihat di sini ada hasil-hasil alam, ada emas, ada perak, ada gading, ada kera, ada burung merak dan sebagainya. Ada berapa banyak di antara kita yang kita tahu kita ini dilahirkan di Indonesia dengan potensi yang sedemikian besar. Terkadang seperti tadi yang sudah kita dengarkan juga, ada beberapa kita yang tidak mau repot, maunya impor lalu jual, dengan melihat bahwa konsumen di Indonesia ada 280 juta rakyat Indonesia yang potensi besar untuk menjadi konsumen. Dengan gampang kita impor aja,
lalu kita trading, kita jual di sini. Tapi jarang ada beberapa di antara kita yang melihat potensi Indonesia yang sebagian besar dengan hasil alamnya, gitu ya, dengan apakah secara pertanian, apakah secara peternakan, apakah secara perikanan, gitu ya, untuk bisa kita kelola dengan baik, bisa kita packaging dengan baik, dan kita akhirnya bisa pakai itu untuk konsumsi lokal, untuk konsumsi nasional aja, atau bahkan itu membawa kita untuk kita ekspor dan sebagainya. Beberapa dari antara kita mungkin mager, beberapa dari antara kita mungkin nggak mau repot. Tapi justru ketika kita bisa melihat potensi-potensi lokal ini, kita bisa mengelolanya sedemikian rupa, kita bisa mem-packagingnya dengan baik, dan itu harusnya itu akan menjadi nilai yang sangat mahal. Kita tahu beratus-ratus tahun yang lalu, itu orang-orang dari luar negeri, dari Eropa, mereka bahkan menjajah bangsa kita dan mereka mengeksploitasi secara tenaga kerja dan hasil alam untuk keperluannya mereka sendiri. Ternyata sampai sekarang pun sebenarnya kita udah bangsa yang merdeka, kita bangsa yang mandiri, kita harus tahu kita punya kekuatan, kita punya keunggulan lokal, dan itu harusnya kita bisa eksplor itu dengan baik, kita kelola itu dengan baik, kita packaging semuanya dengan baik, dan setelah itu baru kita ekspor, dan orang-orang di luar sana, mereka luar negeri, mereka pasti mau membeli dengan harga yang mahal. Ada beberapa di antara kita yang mungkin pada saat ini Tuhan sedang memberikan satu dorongan pada Anda. Lepaskan zona nyamanmu, udah, daripada Anda maunya gampangnya aja. Coba berusaha dengan lebih. Memang ada yang lebih menantang, itu berarti perlu effort tambahan, perlu usaha tambahan, perlu keringat, air mata tambahan. Tetapi ketika Anda mengerjakannya, justru Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan memberikan berkat lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terlalu banyak tahu itu terkadang nggak baik ya. Mending taunya sewajarnya, nah sisanya kita beriman sama Tuhan. Ya, gitu kan. Karena kalau terlalu banyak akhirnya mungkin malah tidak masuk. Dan Tuhan tidak memberikan berkat seperti sekarang ini gitu ya. Ya, itu perlindungan Tuhan sih. Kalau sekarang saya mikir tuh, kenapa ya dulu saya masuk ke kampung-kampung tuh kalau misalkan beli sendiri memang lebih murah, tapi kan yang lain yang itu kan. Ya. Bentar, saya lagi. Nah, terus kalau yang tadi masalah perbedaan budaya itu, karena kan Bro Hari ini dari Solo ya, dari Solo ini kan terkenal dengan santunnya, dengan ya menjaga semuanya gitu supaya tidak ada konflik. Sedangkan kalau di daerah-daerah timur kan lebih ke arah belak-belakan, tegas, clear semua di depan, mungkin mau berani kelahi di depan gitu ya. Nah, ini gimana waktu awal-awal? Sebenarnya waktu saya ke NTT Sumba itu kebetulan kan masyarakatnya itu ya memang bahasanya itu kalau ngomong kan keras gitu ya. Tetapi itu mereka itu sebenarnya ya biasa, cuma nadanya. Kita tetap yang paling penting mereka melihat kita ini baik juga sama orang, sifatnya kita, perbuatan kita itu juga baik, mereka juga mengerti sih. Jadi mereka itu ya welcome sih. Kalau yang tapi susahnya itu kadang kan harus pakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jadi kadang nggak mengerti itu kan juga satu kendala ya waktu di situ gitu. Apakah sampai perlu belajar bahasa Sumba? Oh enggak perlu ya. Mereka tahu sih, tahu tapi bahasa Indonesia bahasa tahu sih. Ya. Nah, gimana Lydia? Nah saat ini kan Kohari sampai di titik ini kan bukan proses yang pendek ya, sudah proses yang panjang kan. Di situ kan kita pernah dengar trust process, trust gate gitu. Selama ini tuh apa sih yang berubah dari Kohari setelah melalui proses-proses yang ada itu sampai dari titik nol, mulai dari masuk ke komoditi ini sampai di titik sekarang tuh kira-kira apa gitu proses yang dari Tuhan mau kasih ke Kohari? Jadi kalau saya rangkum ya di sini ya, dalam perjalanan hidup ini kita itu tetap harus mengandalkan Tuhan ya. Tetap harus mengandalkan Tuhan ya teman-teman. Karena saya sendiri yang mengalami dari dulu gagal, yang menurut saya pikir tuh kalau waktu kerja kerupuk itu sudah bisa jualan bikin sendiri lebih mudah. Dan saya itu melangkah tanpa ya bertanya sama Tuhan atau apapun. Menurut pemikiran kita, tetapi ternyata kan juga nggak jalan. Ternyata nggak jalan. Nah, ada satu hal yang dikerja di hasil bumi ini ternyata yang jalan gitu. Nah, terus saya itu juga berpikir dalam perjalanan dari kecil sampai besar di hasil bumi itu, yaitu kadang kalau kita banyak mikir, ya tantangan pasti ada ya, berat ya, karena pada saat itu di sana datang tuh tidak tahu apa, diem jam 8 malam, jam 7 sudah tidur. Tapi itu ya suatu hal yang bagi saya, ya kan belum setengah tahun belum ada hasilnya, tetapi di situ saya berjalan bersama Tuhan tuh, Tuhan
sanggup mengerjakan sesuatu yang lebih besar apa yang kita doakan. Nah, hasilnya sampai sekarang itu yang saya pikirkan misalkan seperti ini, tetapi Tuhan kasih yang lebih besar lagi seperti yang tidak pernah dipikirkan. Saya kadang teringat itu ayat-ayat itu kan, oh iya, Tuhan luar biasa. Jadi saya ketemu sama orang-orang, ditemukan dengan pas waktu di Pabean juga mulai diajar supaya lebih cepat tuh ketemu sama susu Pabean, kita trust diajar. Dipercaya, dipercaya, diajari caranya hasil bumi. Akhirnya ya sampai sekarang masih hubungan masih baik. Kalau saya ke Surabaya masih. Ya. Dan di titik sekarang Kohari ini menurut Kohari di bidang Kohari sekarang yang komoditi hasil bumi itu masih banyak nggak sih kok yang sebenarnya bisa dieksplor lebih lagi ya. gitu? Saya sebelumnya nambahi tadi. Ya. Waktu ngerintis ya teman-teman, pokoknya tetap tekun aja, tetap setia, tetap fokus sama yang kita kerjakan pada saat itu, gali terus. Nah, ini melanjut yang Lydia tanyakan itu, apakah ada yang lebih besar? Indonesia sangat kaya, saya lihat itu di luar pulau itu saya baru melihat bahwa sesuatu hal yang lebih besar lagi. Kalau di kami kan kita sering ya hilirisasi itu biasanya kan bahan tambang dan sebagainya sekarang. Tapi kalau hasil pertanian sama hasil bumi Indonesia masih banyak yang subur, masih banyak yang belum dihilirisasi. Saya lihat itu kayak hasil bumi kayak asam, jambu mete, kalau musim itu banyak diekspor ke luar negeri dan masih banyak belum diolah di sini, kayak rumput laut dan sebagainya itu belum hasil lautnya ya. Kita hasil bumi yang di darat ya, jadi pertanian yang bukan ditanam tetapi hasil kebun juga itu sudah kayak gitu, apalagi kalau kita ngembangkan yang ditanam ya. Yang ditanam, yang diusahakan, dibudidayakan itu semua di sana kan alami tumbuh, kayak kemiri itu semua udah ratusan tahun tumbuh. Itu aja banyaknya seperti ini teman-teman. Itu banyaknya seperti, apalagi kalau hal-hal lain yang lebih berharga, misalkan lada, cengkeh dan sebagainya dibudidayakan tuh luar biasa kalau saya lihat itu. Ya sebelum recording ini kan Bro Hari sempat cerita gitu ya bahwa ternyata dengan kekayaan alam kita yang sebenarnya dari berabad-abad tahun yang lalu dulu VOC ke sini. Nah sekarang dengan percaturan global seperti ini, mungkin Bro Hari juga bisa share juga seperti yang tadi sebelum recording ini. Kira-kira dari luar negeri, orang-orang asing itu justru ngelihat hasil alam negara kita seperti apa? Iya, jadi saya melihat itu kan banyak waktu musim ya. Salah satunya waktu musim hasil bumi itu. Banyak itu mereka dari luar pulau, luar negeri itu datang ke sini. Orang Vietnam, orang India, orang China, mereka beli, kirim ke negara mereka atau jual trading ke negara lain yang memerlukan. Sebetulnya itu semua kan kalau mau diolah kan nilai tambahnya hasilnya kan lebih banyak kalau bisa dijual. Nah, itu masih sedikit gitu. Mereka banyak jual ke sebagai bahan baku ke luar negeri itu. Jadi masih mentah gitu ya, masih mentah bahan baku ya? Belum diproses gitu. Belum diproses kayak kacang mente itu sama kulitnya masih keluar. Padahal kalau kita kupas sendiri, kita bikin atau apapun itu kan bisa juga kayak rumput laut dan sebagainya itu hanya semua material raw material kan kebanyakan langsung dikirim ke luar negeri untuk jadi bahan baku sebagai dan sebagainya gitu. Padahal sayang ya ketika mereka padahal ada tadi sebelum ini kan kita juga bicara ada bangsa-bangsa yang sebagai broker sebenarnya gitu, jadi bahan baku ini harus dikirim ke mereka, baru mereka ini proses, mereka kemas, setelah itu diekspor lagi ke Eropa, bener ya Pak? Mungkin bisa ceritakan detailnya seperti apa? Jadi misalkan kayak kacang mente gitu ya, yang masih ada kulit, mereka kirim misalkan dari India, kirim ke India untuk diolah, dikupas, terus mereka jual ke negara-negara Eropa atau negara-negara Arab yang makan kacang mente yang banyak. Demikian juga di Vietnam ini juga mereka kacang mente yang masih ada kulit mereka kirim ke sana. Mereka kupas habis itu ekspor lagi ke negara-negara yang lain yang membutuhkan gitu. Sebenarnya kalau kita di sini kan bisa kupas juga gitu. Kita nambah terus nilainya kan lebih tinggi daripada itu. Baru ada satu contoh, masih banyak yang lain-lain, yang komoditas yang lain-lain yang bisa diolah di sini. Jadi betul-betul masih banyak ya kok, bagaimana potensi yang masih harus banyak. Bisa dieksplor lebih lagi di dalam negeri ini ya. Betul. Sayang sekali jika itu yang mengeksplor malah justru orang yang dari luar Indonesia ya. Tapi sekarang tuh beberapa tahun terakhir ini sudah anak-anak muda ini sekarang sudah mulai ramai ekspor hasil bumi itu udah. Karena ada beberapa banyak di antara kita yang memang mager gitu ya, nggak mau repot gitu, dan akhirnya itu dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa lain yang padahal fungsi mereka bukan untuk konsumen tapi sebagai broker tadi. Padahal apa susahnya gitu ya, cuman
melepaskan kulitnya gitu. Setelah itu packagingnya bagus, diekspor lagi seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ini nggak mau repot, maunya impor, udah barang jadi, lalu kita jual ke sesama bangsa sendiri gitu. Padahal seperti tadi, dapatnya bisa dieksplor. Seperti itu, mau repot dikit. Nah, sekarang saya mau tanya gini satu. Kira-kira tadi kan sempat cerita 1 sampai 1,5 tahun, gitu ya, untuk mengeksplor itu. Nah, sembari 1,5 tahun itu, kira-kira apa yang dilakukan untuk bertahan hidup? Bisa jadi anak-anak muda di sini mikir seperti itu ya. Wah, saya harus investasi waktu 1 sampai 1,5 tahun untuk masuk ke pedalaman dan sebagainya. Lalu saya makan apa? Terus selalu misalnya yang sudah berkeluarga, punya istri, punya anak yang masih kecil itu gimana untuk pendapatannya? Nah, itu gimana? Waktu saya belum melangkah ke sana kan saya pertama nggak langsung ke sana, tapi kan ngambil dari grosir Surabaya, saya jual ke Jawa Tengah, ke Solo, ke pasar-pasar sudah ada pasarnya, sudah ada profit tuh. Oh, itu udah autopilot ya? Ada jalan ke pasar, terus habis itu saya melangkah ke besar tuh kan selama 1,5 tahun kan saya pulang, kadang 1 bulan, 2 bulan sekali pulang, 3 seminggu, nanti balik ke sana lagi, gitu-gitu. Jadi ya sebaiknya sebelum ke sana itu kalau memang ya harus keluarga, harus ada pendapatan kan juga harus punya pasar dulu kecil-kecilan kan gitu. Kalau di lokal gitu. Jadi minimal harus ada cash flow dulu gitu secara normal, cara rutin yang cukup dulu minimal. Itu setelah itu baru berani untuk explore. Jangan sampai nggak ada apa-apa, nekat gitu. Nanti di pedalaman bingung mau makan apa. Betul. Sama tadi yang perlu digarisbawahi mungkin sudah ada pasarnya dulu ya kok. Kita tahu mau buangnya itu kemana dulu, baru kita naik-naik carinya lebih mendekati ke first hand-nya gitu ya. Betul itu. Jadi berhikmat ya, nggak sekedar. Tidak langsung tubruk-tubruk gitu ya. Dan kira-kira untuk kedepannya nih kok, setelah titik ini ekspansi apa sih yang kok Hari punya pandangan gitu untuk kedepannya? Jadi setelah ini kan saya juga pengen sih untuk belajar ekspor juga, karena kan sudah landasannya sudah ada, jadi caranya cari juga sudah ada ya, kayak saya belajar coba mau gimana sih kalau ekspor, pasar ekspor gimana gitu. Jadi ya intinya ternyata belajarnya juga sedikit demi sedikit gitu ya. Gitu, nanti kuatin dulu pondasinya, baru explore ke satu step yang lebih tinggi. Kuatin lagi pondasinya, tapi lama-lama kalau ditarik dari awal itu nanti jadinya itu akan progresnya itu naik gitu ya. Seperti itu. Tuh, ini sangat-sangat memberkati ya Lydia ya. Ceritanya yang sungguh bisa memperlengkapi bagi para viewers yang mau memulai masuk untuk ekspor komoditi hasil bumi. Oleh karena itu sekarang kita minta Bro Hari untuk bisa doakan bagi anak-anak muda sekarang yang mungkin juga terinspirasi, ada begitu banyak potensi lokal, saya mungkin mau juga untuk mencoba belajar ke situ gitu ya, atau beberapa Anda yang masih bergumul kira-kira arahnya kemana, Tuhan mau bawa Anda kemana, itu Bro Hari tolong doakan mereka supaya mereka dapat kekuatan, mereka dapat juga inspirasi dari Tuhan. Oke. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, kami sepakat Tuhan untuk bersatu hati, untuk berdoa Tuhan untuk viewer Marketplace Wisdom ini Tuhan Yesus. Kiranya kami berdoa untuk setiap mereka Tuhan yang mungkin baru memulai atau belajar atau mencari suatu bisnis baru Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau boleh berikan dia Tuhan kekuatan, keberanian untuk melangkah Tuhan. Dan juga Tuhan Kau boleh tuntun Tuhan, berikan hikmat Tuhan supaya dia tahu Tuhan apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi setiap mereka Tuhan yang sudah bekerja dan ingin mengembangkan sesuatu yang lebih besar lagi Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau boleh kasih mimpi-mimpi yang lebih besar lagi Tuhan bagi setiap mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya Tuhan semuanya Tuhan yang kami kerjakan Tuhan berguna Tuhan untuk memberkati sesama kami Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan nama-Mu sendiri yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati setiap kami Tuhan, setiap viewer-viewer yang melihat ini Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Thank you Ko Hari buat sharingnya pada hari ini. Dan kemudian kami ingatkan kembali bagi para viewers untuk selalu like, share, dan komen di setiap Marketplace Wisdom untuk kita selalu terupdate dengan konten-konten yang memberkati setiap kita. Ya, dan jangan lupa kita juga punya Instagram namanya @gmsbizkon, BIZCON. Jadi Anda juga bisa follow dan lihat-lihat untuk apa-apa yang terupdate. Nanti Anda bisa lihat dan kita akan semua masing-masing akan saling terupdate.
Thank you. Kita bertemu di Marketplace Wisdom selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye, God bless.